warga Aceh Tamiang melakukan protes ya. Jadi selama ini yang bantuan-bantuan yang banyak yang disalurkan itu kemana? Kemana bantuan-bantuan itu semua? 75 hari pasca bencana dan 1 minggu menjelang Ramadan, siapa bilang Aceh Tamiang sudah baik-baik saja? Mereka Kami semua adalah manusia, bukan binatang. Kami bukan anak kecil. Kami punya orang tua. Kami perjuangkan hari ini. Kelas. So untuk rakyat Indonesia, harap korang faham Malaysia ni memang normal pasal bantuan. Kalau hari ni Kelantan banjir, satu Malaysia akan kumpul, okey, tala kat Kelantan. So lawan akan pergi dekat Kelantan, bantu Kelantan. Malaysia dah datang kemari jenguk kami ni. Kami ucapkan terima kasih, seribuan terima kasih kepada mereka-mereka ni yang telah datang kemari. Kami Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ting Ting di sini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Nah teman-teman, saya juga pernah mereaksikan beberapa bulan yang lalu tentang banjir Aceh itu ya. Memang dahsyat betul ya dan hancur semuanya. Nah kali ini sudah berjalan 3 bulan ternyata. Tapi belum ada sangat bantuan daripada pemerintah. Nah jadi orang-orang Aceh itu mereka melakukan demo ya. Ini ada beritanya, mereka melakukan demonstration maksudnya 3 bulan tanpa bantuan pemerintah. Korban banjir Aceh Tamiang protes minta keadilan. Nah inilah yang seharusnya dibahas Benix, siapa lagi YouTuber lagi, Kokori ya kan. Tapi ya ginilah ya teman-teman, kasihan sekali lah mereka ini masih mengharapkan bantuan. Mereka kerja pun tak boleh, semuanya mereka hancur ya, rumahnya semuanya. Miris juga ya, bantuan pun lambat. Ada bantuan daripada asing tak mau diterima. Nah sekarang ya rakyat sendiri yang menanggung semuanya kan. Oke teman-teman, kita tonton beritanya macam mana. Ternyata saya tengok ya, rakyat Malaysia pun masih ada juga yang masih membantu. Wow, terbaik ya, walaupun sudah 3 bulan lamanya masih ditolong. Oh, rame-rame mereka buat demo ya. Oh, apa itu? Masa ada asap? Kasihan. 3 bulan tanpa bantuan dari pemerintah, warga Aceh Tamiang melakukan protes ya. Aneh. Padahal kita tahu ya, pemerintah pusat udah mentransfer dana ke Aceh. Udah ada? Di bulan Januari yang lalu ya. Tapi coba lihat. Kemana uangnya? Rakyat di Aceh Tamiang ini melakukan demonstrasi sebab nggak ada bantuan dari pemerintah katanya. Jadi selama ini yang bantuan-bantuan yang banyak yang disalurkan itu kemana? Kemana bantuan-bantuan itu semua? Kemana? Ini pemerintah daerahnya patut dipertanyakan ini. Betul. Kami semua adalah manusia, bukan binatang. Kami bukan anak kecil. Kami manusia bukan binatang Kami punya orang tua. Kami perjuangkan hari ini. Kasihan ya. Abang-abang polisi, abang-abang Polri tadi, mohon aksi kami adalah aksi damai. Kami datang dengan suara hati kami. Kami datang dengan cerita hati suara kami. Bahwa kami, kita semua adalah korban yang dikorbankan. Kita damai betul. Tapi jika mereka menginginkan recok dan ribut, kita siap. Kami Ramai juga ya yang buat demonya ini. Capek, kasihan mereka ya. Sebentar lagi depan mata bulan Ramadan akan tiba, tapi suspension dana tidak ada yang dicairkan, betul. Antang pulang sebelum benar. Katanya Presiden
negara kita mampu. Tapi apa daya, hari ini debu belum bisa diselesaikan. Betul? Utara hingga saat ini belum juga siap diselesaikan. Betul? Bagaimana dengan Huntap? Janji ini adalah janji palsu yang pemerintah berikan kepada janji masyarakat palsu. Aceh Tamiang. Maka hari ini kami turun ke jalan untuk menyuarakan bahwa keadilan harus disuarakan. Setuju? Oh, ini mereka ya, korban-korban banjir. Mereka mau tuntut keadilan ya. Ada katanya bantuan daripada pusat, pemerintah sana, atas sana sudah dicairkan katanya, sudah diberikan, tapi kita tak tahu permainan orang-orang daerah ya. Karena udah dikasih ke sana daerah yang mengatur, tapi mungkin tak dibagi kepada rakyat ataupun dibagi hanya sedikit saja, padahal uang yang sudah dicairkan daripada pemerintah atas sana sudah banyak. Tapi masalahnya ini, kita takutkan ada oknum-oknum ataupun orang-orang yang memanfaatkan, mengambil keuntungan di atas bencana ini. Nah, itu yang menjadi problemnya ya. Harus diusut tuntas juga kepada pemerintah dan juga presiden, harus turun tangan ya. Kasihan juga nasib mereka ini ya. Janji tinggal janji katanya. Semuanya telah habis, barang, harta, benda mereka tak ada. Sebentar lagi pun mau bulan puasa, hari raya, tapi mereka nasibnya masih terbiar-biar seperti ini. Nah, inilah yang mereka sangat menyedihkan ya. Kalau kita cakap sabar pun udah mungkin dah sabar sangatlah mereka menghadapi ini kan. Ya, dengan cara protes macam ini supaya pemerintah atasan itu melihat. Oke, so ya kita tengok lagi ya. 75 hari pasca bencana 75 dan hari. 1 minggu menjelang Ramadan, siapa bilang Aceh Tamiang sudah baik-baik saja? Mereka masih butuh perhatian kita. Perlu lagi ya. Oh, masih macam ini juga? Tapi ada yang cakap sudah ada bantuan, sudah dibersihkan semuanya. Itu hari pun gajah-gajah disuruh untuk membersihkan. Tapi atau sekedar wayang saja. Kepala desanya sudah tak ada ya. Mereka demo langsung ke kantor kepala desa. Kesianlah nasib mereka ini ya. Ada bantuan daripada asing tak mau diterima kan. Kalau diterima itu lebih cepat rasanya, boleh mereka terbantu, betul tak? Macam daripada Malaysia itu hari banyak bantuan-bantuan, tapi ya dipersulit, tak diterima katanya ya. Cuma yang pihak-pihak swasta saja yang mereka datang ke sana, mereka membantu ya. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menindaklanjuti aksi protes di Aceh Timur yang telah berlangsung selama 3 pekan. Tim panitia khusus turun langsung menemui warga yang menyampaikan aspirasi di lokasi aksi. Puluhan warga masih bertahan di area kebun yang mereka klaim sebagai tanah milik masyarakat, namun saat ini masuk dalam hak guna usaha atau HGU PT Bumi Flora. Setelah 15 hari melakukan aksi dan pemblokiran akses kebun, akhirnya tim panitia khusus DPRK Aceh Timur menggelar pertemuan dengan masyarakat. Pertemuan berlangsung di sekitar area HGU PT Bumi Flora. Dalam pertemuan tersebut, Pansus DPRK Aceh Timur menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut. Salah satu poin utama kesepakatan rencana pengukuran ulang batas HGU PT Bumi Flora melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Aceh Timur.
Hal tersebut dilakukan untuk mencari penyelesaian konflik lahan yang telah berlangsung lama. Kami tim Pansus bersepakat ingin menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang berhubungan dengan sengketa lahan dengan HGU. Itu intinya. Kira-kira waktunya kapan? Kita upayakan secepat mungkin karena ini pasca bencana. Dalam waktu, kalau bisa kami usahakan sebelum masuk bulan puasa kita harus kita genjot selesaikan. Pansus DPRK Aceh Timur menargetkan proses penyelesaian sengketa ini dapat mencapai kejelasan sebelum bulan Ramadan. Oke ya, kita tidak tahulah permainan apa sebenarnya ini. Ada yang mengatakan pemerintah sudah berjanji ya untuk memberikan satu keluarga, katanya berapa? Satu keluarga 50 juta. Rasanya lebih kurang macam itu. Tapi sampai sekarang mereka tak menerimanya ya. Sedangkan pemerintah atasan juga sudah berkuar-kuar, kita akan bantu ya, kita tak perlu bantuan daripada asing. Menggebu-gebu cakap itu ya, ternyata rakyat sendiri yang terkorban. Itulah ya yang dipermasalahkan sekarang ini, tak tahu kemana uang yang sudah diberikan itu. Nah, harus disiasat ini kalau perlu ya, yang daerah ini kadang takut ada bermain di sana kan. Ada kesempatan mereka akan ambil macam mana saya cakap ya, korang faham-faham lah ya. Oke teman-teman, nah kita lanjut lagi ya. Ini saya ada tengok sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, orang Malaysia tetap juga masih ada yang memberikan sumbangan. Dan sampai sekarang saya ada tengok satu YouTuber juga, dia ada menyalurkan bantuan kepada rakyat Aceh. Nah, bantuan itu pun daripada orang-orang Malaysia ya. Wow, terbaik ya, korang masih senantiasa support. Bahkan media-media Indonesia ataupun di Indonesia bahkan sudah tak meng-up lagi video-video tentang banjir di Aceh. Yang awal-awal dulu mungkin menggebu-gebu lah ya kan, membuat liputan, langsung datang ke sana karena kan viral kan. Seluruh dunia melihat Indonesia dekat Aceh. Tapi sekarang ini dah hampir 3 bulan, sudah agak senyap-senyap lah ya. Udah urusi masing-masing. Sedangkan mereka di sana masih macam itu juga. Oke, kita tonton lagi. Lepas tu korang tahu kan ada sebahagian besar rakyat Aceh sekarang ni tengah mengamuk sebab bantuan lambat sampai kan. Benda ni daripada awal dulu dah aku overthinking, tapi nak cakap tu tak berani. Tapi hari ni tak apalah, aku cuba beranikan diri untuk cakap. So korang tengok video ni sampai habis. Kalau korang follow up isu Sumatera ni, korang boleh nampak sendirilah yang mana kepimpinan Indonesia tak senang langsung dengan kehadiran Malaysia. Sebabnya benda ni diakui sendiri oleh rakyat Aceh. Bantuan pertama yang sampai dekat Aceh adalah datang daripada Malaysia kan. So daripada rasa tak senang tu lah menampakkan yang dorang ni ego. Kata bantuan Malaysia ni tak seberapa lah, itulah inilah. Sedangkan kita hantar bantuan tu ikhlas. So untuk rakyat Indonesia, harap korang faham Malaysia ni memang normal pasal bantuan. Kalau hari ni Kelantan banjir, satu Malaysia akan kumpul, okey, tala kat Kelantan, sukarelawan akan pergi dekat Kelantan bantu Kelantan. Itulah Malaysia. Kalau besok Perak banjir, satu Malaysia akan kumpul sukarelawan pergi dekat Perak. Itulah Malaysia. Jangankan Malaysia, Bosnia pun Malaysia tolong, Palestin pun Malaysia tolong. Sampaikan kalau sebut je pasal bantuan dekat Palestin, orang Palestin akan sebut nama Malaysia dulu, betul tak? So untuk warga Indonesia, korang kena tahu kalau pasal isu bantuan dekat Malaysia ni, benda tu sangat-sangat normal. Kalau korang ingat dulu waktu PKP, nama Malaysia pernah naik. Sebabnya dipuji oleh dunia sebab apa? Sebab rakyat jaga rakyat. Masing-masing sibuk pasal kehidupan orang lain. Okey siapa susah, okey bantu. Siapa susah, bantu. Itulah Malaysia. Itu normal dekat Malaysia. So bantuan daripada Malaysia pergi dekat Sumatera, especially Aceh tu adalah atas dasar empati. Bukannya atas dasar kami nak jadi hero, bukan. So orang Indonesia jangan salah anggap tau. Sebab bantuan dekat Malaysia sangatlah normal. Kenapa aku cakap benda ni? Aku dah cakap dah tadi, aku overthinking daripada awal dah. Aku dah agak dah akan jadi amukan daripada rakyat Aceh. Sebabnya kalau korang follow up isu Sumatera ni, korang akan tahulah betapa tekilannya rakyat Aceh sekarang ni. So bila ada bantuan yang sampai daripada Malaysia, sampaikan dorang angkat bendera Malaysia tau dekat Aceh. Kalau korang follow up isu ni, korang boleh nampak sendirilah kepimpinan Indonesia tak senang dengan isu ni tau. Tak senang dengan kehadiran Malaysia. So kalau korang nak tahu, ada sebahagian besar rakyat Aceh sekarang ni yang tengah mengamuk sebab bantuan lambat sampai. So bila kita kibarkan bendera negara lain dekat negara kita, itu satu pencabulan penghormatan negara tau. Tapi rakyat Aceh kibarkan bendera tu bukannya sebab apa? Sebabnya diorang berterima kasih.
Apa yang aku overthinking sangat? Kita ni hidup di akhir zaman dah ni tau. Kita akhir zaman dah. Peperangan boleh berlaku dengan bermacam-macam asbab. Sekarang ni diorang mengamuk sebab bantuan lambat sampai. Katalah nanti hari ke depan ekonomi dah berjalan macam biasa balik. Korang tahu sendiri kan, rakyat Aceh ni memang tak ada semangat patriotik Indonesia kan. Sebab diorang anggap Aceh is not Indonesia kan. Katalah hari-hari ke depan nanti bencana dah kembali pulih, lepas tu ekonomi dah berjalan macam biasa balik, tiba-tiba rakyat Aceh pakat-pakat mengamuk minta merdeka. Agak-agak Malaysia tak dituduh ke sebagai punca? Sebab sekarang ni kalau korang follow up isu ni, korang boleh nampak sendiri kepimpinan Indonesia memang tak senang dengan kehadiran Malaysia. So dalam video ni aku nak bagi tahu apa tau? Aku nak bagi tahu dekat seluruh rakyat Indonesia yang pasal bantuan kalau Malaysia memang normal. Kami tolong semata-mata sebab empati, bukannya sebab nak jadi hero tau. So jangan salah anggap. Harap Indonesia kembali normal, Aceh kembali normal, semua berjalan macam biasa balik. Assalamualaikum. Ini antara rumah di Temiang Ulu, yang mana yang menjadi seperti sebuah rumah tinggalan yang sunyi dan dicat oleh lumpur yang datang bersama dengan banjir bandang. Ini antara kawasan yang dekat dengan sungai. Jadi arus yang laju telah menyebabkan lumpur naik, dan ini banyak lumpur yang tinggal di atas lantai papan ni. Di lantai papan. Lantai dia papan. Tapi lumpur. Dan rumah pecah, dan tuan-tuan boleh lihat kesan lumpur tu sampai ke siling yang paling atas. Ke papan yang paling atas. Masih ada lagi kesan lumpur. Kerana jarak dia daripada sungai hanya 20 meter. Dan kemudian dia menjadi sangat sunyi. Kerana warga telah keluar dan hanya kembali makcik ni dengan suami dia untuk melihat rumah di depan yang dibaiki semula di bawah projek Aceh Bangkit. Tuan-tuan tengok, itu rumah warga yang sedang disiapkan semula, dan sekarang kita akan menuju ke kawasan yang ini dah di tanah tinggi dah, tapi oleh kerana dia ada sungai yang turun daripada tanah tinggi dan air itu melimpah melebihi daripada sungai, menjadikan lumpur yang saya berdiri ni mungkin 2 atau 3 kaki lebih tinggi daripada tanah asal, yang menyebabkan rumah-rumah ni dibedal banjir bandang yang datang daripada arah sungai ni, yang melimpah adalah sungai ni. Yang melimpah adalah sungai ni menyebabkan air yang naik, dan tuan-tuan boleh bayanglah dengan mengukur bahagian yang terakhir ada lumpur di atas pokok sawit ni. Dan kuatnya badai yang dibawa oleh banjir bandang hingga runtuh rumah ni. Ilham akan datang dapatkan gambar. Untuk sampai ke desa Sekumur, kami perlu menaiki yang dipanggil sebagai bot kecil, ponton, kerana laluan tali yang digunakan oleh penduduk harian telah putus. Jadi ini kampung yang akan menerima bekalan makanan tikar daripada pasukan Yayasan Mawadah. Dan ini adalah misi yang akhir untuk hari ini, di 3 lokasi. Kata bapak ni balak ni hanyut dan kemudian jatuh di depan rumahnya, dianggap sebagai satu rezeki. Maka ditukang untuk menjadi sampan supaya satu hari dapat disumbangkan pada penduduk tempatan, kerana di bawah ni untuk ke seberang masih lagi memerlukan sampan kerana ada sungai. Bagi orang Aceh yang tabah, tuan-tuan, tak ada hari mereka akan merasa kalah. Macam bapak ni, bila balak ni jatuh depan rumah dia, dia menganggap ini adalah tanggungjawab kerana dia adalah seorang pandai bertukang perahu. Maka balak ni dibelah 2 dan diperahukan. Dia sedang mengusahakan perahu yang pertama. Pak, apa pesan untuk rakan-rakan di Malaysia? Ya, Kameranya di sana. Alhamdulillah teman-teman dari Malaysia dah datang kemari jenguk kami ni. Kami ucapkan terima kasih, seribuan terima kasih kepada mereka-mereka ni yang telah datang kemari. Kami tidak dapat untuk membalas jasa baik mereka. Cuma hanya sekedar air mata ini selalu tercucur karena mereka jauh-jauh datang menjenguk kami kemari. Alhamdulillah kami tidak dapat beri apa-apa, cuma itu saya ucapkan kepada mereka.
Sama-sama Pak. Terima kasih. Saya doakan perahu Bapak cepat siap. Kelihatannya seperti akan ada 2. Ya. Dan terima kasih kerana Bapak menjadi contoh bagaimana Aceh bangkit. Orang bekerja menukang untuk menyiapkan balak yang dipotong 2 untuk dijadikan perahu bagi kegunaan ramai. Oke teman-teman, nah tadi itu ya, masih ada juga bantuan daripada rakyat Malaysia. Terima kasih sekali ya. Memang orang Malaysia ini suka sangat membantu ya. Memang normal lah dekat Malaysia ini saling membantu. Bahkan mereka pun mencari orang yang mau dibantu ya, bersedekah. Apalagi ada kejadian macam ini, ya mereka pun tak mungkin tinggal diam saja, mereka akan membantu. Dan banyak sekali bantuan daripada Malaysia ya. Nah itulah ya, kita kena syukuri juga. Tapi saya tahulah rakyat Aceh banyak juga yang berterima kasih sekali lah ya. Oke, so itu saja ya teman-teman video kali ini. Kita doakan yang terbaik untuk mereka agar cepat pulih kembali. Pemerintah agar buka mata terhadap hal ini semua. Sebab kan kalau dengan cara demo ini saja mungkin mereka itu boleh sampai suaranya itu pergi ke atasan sampai presiden sana. Oke, so itu saja doa kita ya teman-teman. Oke, so semoga mereka juga boleh menikmati puasa mereka dan juga nanti hari raya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton di video Sari Ting Ting. Bye.